Kalau hasil mungkin lebih baik tanya kepada mereka. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian, Pak Wamen, terima kasih. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu. Kalau hasil mungkin lebih baik tanya kepada mereka. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Ya. Ya tadi saya tanya kepada Pak Wamen. Sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan. Kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Ya, insya Allah begitu. Saya lebih menikmati naik mobil. Dulu saya ketika DPR RI pernah juga retreat selama 4 hari di Istana Bogor. Saya menikmati sekali kebersamaan dan perkenalan di antara kepala daerah. Dan berikutnya adalah bagaimana masing-masing kemudian mengetahui kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan bagaimana kemudian kita mengkoordinasikan dan bagaimana kita membreakdown bersama pemerintah kabupaten kota karena kita di provinsi. Bagaimana juga sinergitas dengan provinsi yang lain. Tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global. Saya rasa hal-hal seperti ini, dinamika ini akan sangat penting untuk diketahui oleh para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini tadi saya tanya memang ini hanya kepala daerah, penutupannya baru dengan Waka. Sebenarnya mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk Waka. Karena menurut saya strategic partnership di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah. Meskipun saya dan Mas Emil ini sudah 5 tahun kami bersama-sama membangun Jawa Timur, tapi kan bahwa interaksi dengan beberapa bupati wali kota yang baru, interaksi kemudian dengan beberapa pengembangan kementerian yang baru, badan-badan yang baru, dan kemudian antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global. Menurut saya tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Ismari rek, ayo Mas Emil. Rek, ya ada Mas Emil ya, biar Mas Emil. 100 hari kerja kan ini juga dinanti ya Bu, meskipun Ibu sebelumnya dengan Bapak juga sudah memimpin Jawa Timur 5 tahun belakang. Apa yang ingin dicapai di 100 hari pertama, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat? Saya rasa pertama harus dihitung juga kan ada 9 hari ya pelantikan dan 8 hari di Magelang. Ya, tetapi tentunya pelayanan publik dan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Dari tadi Ibu sudah nanya, itu waktu untuk koordinasi dengan kepala dinas, itu gimana? Karena kan kepemimpinan sudah beralih dari PJ kepada Bu Khofifah. Jadi dari tadi sepanjang jalan dengan Pak Wamen, ini bagaimana kami koordinasi dengan kepala dinas? Yang di kepalanya beliau hanya mikirin karena dari pengalaman saya dampingi Bu Khofifah itu, ya dari selama 24 jam itu selalu ada strategic decision yang harus diambil seorang pemimpin. Ya jadi itu, tapi sekali lagi di periode pertama ya mohon izin Bu, kita ada waktu 99 hari dirumuskan dengan cukup detail dan apa yang sudah
kita ingin wujudkan juga tertuang dalam visi misi saat kampanye kemarin Pilgub. Jadi pengalamannya sudah ada, hanya hitung tadi 9 hari ada pelantikan. Waktu itu 99 karena 1 hari pelantikan. Nah, cuman sekali lagi saya meyakini Ibu punya strategi untuk memastikan pelayanan, pembangunan dan program berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun dari mulai detik pertama beliau dilantik. Mudah-mudahan dites ulang nih. Kita sudah off dari Februari, ini masih ini enggak ya gitu kan. Terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Teman-teman, terima kasih telah membersamai proses tes kesehatan ini. Ini hampir jam 15 lewat 10, 239 daerah yang diundang, itu 24 baik kepala daerah maupun wakilnya tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari, tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi dan lain-lain, keseluruhan umumnya baik. Ya, kalaupun tensi agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur dan lain-lain ya. Tetapi tidak ada catatan khusus, begitu. Nah, namun ada yang memiliki riwayat operasi, ada yang memiliki hal-hal yang perlu diatensi, tentu tim medik di sana nanti akan memberikan atensi. Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini karena nanti selama 7 hari, mulainya itu sangat pagi sekali, 5:30, kemudian berakhir juga jam 21, jadi agak panjang. Jadi kita ingin semuanya prima lah kesehatannya. Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam 8 pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur begitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Cukup. Ya, itu lebih kepada fokus tentang prosesi di istana. Ya, karena di istana ini waktunya terbatas, juga harus rapi. Nah, kayak gitu nanti hari Rabunya itu kan yang gladi bersihnya. Ya, Rabunya itu akan mengenakan PDUB jadi lebih rapi. Sehingga Selasa itu briefing teknis, sekaligus tentunya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepala daerah bisa di sana gitu. Pak, yang untuk 24 tidak hadir akan disusulkan besok atau seperti apa, termasuk Gubernur Jakarta terpilih Pak Pramono Anung, ada info akan menyerahkan sendiri hasil tesnya atau gimana sih sebenarnya? Ya, Pak Pramono mengirimkan hasil MCU-nya, ya memang kalau beliau berkenan besok menyusul, itu kami masih tunggu ya, kami akan berkomunikasi, koordinasi lagi dengan tim beliau. Tapi MCU-nya sudah terkirim gitu, dan secara keseluruhan kesyaratannya sudah memenuhi untuk ikut. Iya, yang penting datanya masuk. Ya, nanti bisa kita cek di sana. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi. Kami tim medik juga ada di sana. Kan di sini tadi ya, tensi, darah dan lain-lain, itu pun nanti yang belum bisa kita lakukan di sana. Enggak ada. Tidak ada yang catatan khususnya itu sampai memerlukan atensi yang serius, enggak ada. Semuanya bisa kita katakan aman. Iya, memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Yang pertama adalah tugas pokok dari kepala daerah. Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya
pengusaha, budayawan, kiai, selebriti, ini wajib ya. Dulu kami kepala daerah juga begitu. 1 bulan di Lemhanas, 2 minggu juga di Kemendagri, lama. Sekarang ini hanya 7 hari. Jadi yang pertama adalah tugas pokok harus paham. Nah yang kedua adalah pemahaman tentang astacita, ini penting. Makan bergizi, ketahanan pangan gitu ya, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Yang ketiga, nah ini yang nggak bisa pakai Zoom, membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Perusahaan aja yang karyawannya 100 itu perlu, apalagi ini mengelola negara. Itu ketiga. Keempat, kita berbicara tentang mengelola APBN. 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya. Kemudian ada 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius. Teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi. Makanya kemudian nanti ada KPK, kepolisian, BPK, BPKP untuk mengawal itu. Jadi kalau ada yang bertanya berapa biayanya? Ya biayanya itu sangat wajar untuk mengamankan 3.600 APBN tadi dan 1.300 triliun yang beredar. Ribuan triliun untuk mengamankan bersama-sama itu penting. Ya, itu. Nah, kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah itu harus menjadi garda terdepan sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis. Gitu. Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau. Beliau sangat mungkin untuk datang di awal, di tengah atau di ujung. Bisa sekali, bisa 2 kali atau bisa lebih. Ya, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya. Ya, kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widya Iswara dari Lemhanas, Bapak Presiden gitu, dan mungkin nanti ya ada juga mantan presiden yang akan berbicara. Ya, mungkin nanti kita akan sampaikan. Nantilah kita lihat, nanti ada mantan presiden yang akan berbicara. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat ya. Tapi undangannya udah di-share sama Kemendagri berarti kan? Apa itu? Mantan presiden tadi. Ya kita berharap tentu yang memungkinkan berbicara ya berbicara ya. Itu kira-kira ya. Nah, tunggu dulu, ini dulu. Retret, ada lagi retret ya. Pak izin nanya kalau misalnya untuk yang diperiksa hari ini terkait dengan yang kesehatan dasar, mengapa harus di sini Pak? Apa tidak bisa di tempat masing-masing di daerah atau bagaimana? Ya kan supaya kita memiliki data yang update, langsung tadi ya. Jadi kalau dikirim kan kita juga informasi kedua, kalau ini kan langsung gitu ya. Dengan tim medik kami ada konsultasi, tadi kan kalau teman-teman sempat ngelihat ngintip ke atas nggak hanya diukur tapi ada dialog di situ. Ya, tadi Pak Wagub juga ditanya, Pak Wagub Jawa Timur misalnya ditanya ada keluhan apa, berapa hari ini seperti apa, itu masuk medical recordnya di kami semua, kita punya datanya di situ. Jadi kita sandingkan antara medical check up yang mereka bawa dengan yang kita proses ya melalui tadi konsultasi dan dialog tadi. Jadi langsung data-data ini. Kita berharap ini data yang terakhir, karena mungkin saja medical check up itu periodenya udah agak lama misalnya 1 bulan gitu ya. Nah ini kan yang paling update gitu. Ada kekhawatiran dipalsukan gitu kan Pak, makanya kita harus sama. Oh bukan, yang update saya bilang. Ya, yang paling update ini kan rentang waktunya agak lama. Ini yang paling update. Yang paling update adalah di sini langsung gitu. Ya selain itu kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Semua tadi bertanya teknis, didampingi oleh protokol dan LO. Ya, jadi penting ini kegiatannya serius. Ya, kita melakukan dengan sangat serius. Ya, makanya digelar di sini untuk juga menambah informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada semua kepala daerah. Ya. Berarti kalau untuk tim medisnya di sini itu dokternya dokter dari kementerian atau dokter dari SDM? Tim di sini di BPSDM ya. Ada kita juga ada kliniknya teman-teman. Ini ada klinik Pratama. Ya. Ya, Kemendagri. Cukup ya? Baik, terima kasih.
Yang kalau beda konteks kita melipir aja nanti di situ, ya. Hah? Nah, nanti kita atur lagi waktunya. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Ya, assalamualaikum.